anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 10 jam lumpuh, arus lalu lintas di Kelok 950 kota kembali normal. Bolos saat jam pelajaran sekolah, sejumlah siswa di Payakumbuh terjaring razia saat asyik nongkrong di warung. Jaksa tahan supervisor proyek Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Sempat lumpuh selama 10 jam akibat longsor yang terjadi di kawasan Jembatan Layang Kelok 9 di Jorong Air Putih Nagari Harau 50 kota. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera tersebut kembali normal pada Jumat pagi. Polisi lalu lintas sempat memberlakukan sistem buka tutup setelah proses evakuasi material longsor. Material longsor yang menimbun seluruh badan jalan itu mencapai panjang sekitar 15 meter. Dilakukan menggunakan 3 alat berat. Untuk saat ini, pengguna lalu lintas diminta berhati-hati saat melintas di lokasi bekas longsor, mengingat kondisi cuaca di lokasi Jembatan Layang Kelok 9 masih berpotensi hujan. Untuk arus lalu lintas sendiri di flyover Kelok 9, tepatnya di titik longsor, untuk arus kita mulai buka tutup, tadi kita berlakukan pada pukul 05.30 pagi. Kemudian pada pukul 6.30 untuk jalur dari Sumbar maupun Riau, 2 arah itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang melintas di flyover Kelok 9. Sehari sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah 50 kota sejak Kamis sore hingga malam hari, menyebabkan tebing di kawasan Kelok 9 longsor. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutupi seluruh badan jalan, sehingga arus lalu lintas dari Sumbar menuju Riau maupun sebaliknya lumpuh total. Panjang longsoran sekitar 10-15 meter dengan ketinggian mencapai 2 meter. Meski alat berat dari Balai Jalan Nasional Sumbar bisa mengevakuasi material longsoran, namun karena khawatir adanya longsor susulan, menyebabkan operator menghentikan sementara pekerjaannya hingga hujan benar-benar reda. Pada pukul tadi 19.15 terjadilah longsor tepatnya di bawah flyover Kelok 9 ini, sehingga material longsor menimbun badan jalan. Pada saat ini juga kami laporkan karena material longsor itu masih bergerak, jadi tanah itu masih bergerak, udah turun alat berat, kita udah standby menunggu nanti betul-betul material longsornya sudah tidak bergerak lagi, baru bisa kita geser material dan bisa arus lalu lintas kita lakukan rekayasa. Longsor itu terjadi di Jorong Air Putih Nagari Harau pada tikungan pertama, tak jauh dari aliran sungai Batang Sanipan di Jembatan Layang Kelok 9 50 kota. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Jembatan gantung sepanjang 100 meter yang merupakan penghubung antara Jorong Rambatan dan Jorong Rambahan Timur, Nagari Tanjung Betung Timur, Kecamatan Rau Selatan, Pasaman, telah ambruk sejak 6 bulan yang lalu dan hingga kini masih terbengkalai. Warga Jorong Rambahan Timur yang berjumlah sekitar 200 kepala keluarga terpaksa harus menempuh perjalanan 4 kali lebih jauh dari biasanya untuk bisa menuju pusat kecamatan. Sejak jembatan itu ambruk, para petani harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk membawa hasil panen mereka. Tak hanya itu, para pelajar yang biasanya hanya menempuh perjalanan 1 kilometer untuk ke sekolah, kini harus menempuh perjalanan lebih jauh, yakni mencapai 4 kilometer sejak jembatan itu ambruk. Terkadang sebagian warga yang butuh akses cepat untuk pergi ke pusat kecamatan atau ke ladang, terpaksa harus bertaruh nyawa, meniti jembatan gantung
yang kini hanya disanggah satu kawat baja saja. Warga terpaksa melakukannya, meski risikonya besar karena lokasi yang dituju terletak di seberang jembatan. Setelah putus jembatan ini lebih kurang 6 bulan. Sampai saat ini belum ada, Pak. Namun berbagai upaya dicoba, Pak, kan menyampaikan aspirasi masyarakat, namanya kami tidak atas nama masyarakat. Lebih kurang 200 kakak di seberang sana, Pak. Otomatis inilah jalan satu-satunya menuju baik itu ke SMP, ke SMA, anak-anak kami yang di Rambahan Timur itu, Pak. Kalau hasil panen, Pak, otomatis itu 2 kali lipat nambahnya gitu, Pak. Selama jembatan diputus kan tiap hari harus lewat dari jalan ini lah, Pak, nengok kebun jagung tuh dekat jembatan tuh, pangkal jembatan tuh. Nggak bisa bilang takut lagi, Pak, karena udah usaha tiap hari kan, cuman lagi. Kalau bilang takut nanti nggak makan kita di rumah, tuh udah mulai buah itu, Pak. Kalau nggak pagi sore, Pak, istilahnya nengok monyet lah gitu kan, yang makan buah jagung. Berulang kali warga melaporkan kondisi itu kepada unit pemerintahan terkecil hingga ke anggota DPRD Pasaman, namun sampai sekarang tak kunjung diperbaiki. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Dihantam gelombang tinggi saat hendak melaut pada Jumat sore pekan lalu. Sebuah perahu yang ditumpangi 3 nelayan terbalik di perairan Muara Anai, Nagari Ketaping, Padang Pariaman. Minggu siang, tim SAR gabungan Basarnas yang dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian terhadap 3 nelayan yang dilaporkan hilang itu. Satu orang nelayan atas nama Ijek, 22 tahun, ditemukan selamat tak jauh dari kapal yang terbalik di tengah lautan. Sedangkan seorang nelayan lagi atas nama Purin ditemukan meninggal dunia di pinggir pantai Ketaping. Peristiwa naas itu terjadi hanya beberapa saat setelah perahu berlayar mengarungi samudra. Sebuah ombak besar membalikan kapal mereka. 2 penumpangnya terlempar ke laut. Sedangkan Ijek bertahan di perahu yang terbalik itu. Jadi untuk korban yang ditemukan itu sudah ada 2 orang, tepatnya kemarin pagi sekira pukul 6 sampai pukul 7 ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal dunia, dan yang satu lagi ditemukan selamat sekira pukul 11 atau 12 siang. Untuk korban yang saat ini sedang dicari ada 1 orang. Penyisiran dari Muara Batanganai sampai ke Pantai Piram, dan kemudian kita bagi tim mencari di sekitar pulau-pulau yang ada di Padang Pariaman sampai ke Kota Padang. Jenazah korban dievakuasi dan dibawa tim gabungan ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Sementara itu, upaya pencarian terhadap 1 nelayan lagi atas nama Wino, 32 tahun, belum membuahkan hasil. Namun warga sekitar yang tergabung dalam tim pencari menemukan dompet dan tas korban di pinggir pantai. Barang temuan itu dibungkus rapi dengan kantong plastik. Alfi melaporkan dari Padang. DPRD Sumatera Barat dan Gubernur menyepakati kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026 senilai 6,1 triliun rupiah. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang digelar pada Jumat pekan silam. KUA PPAS adalah pedoman dalam penyusunan Ranperda APBD Sumbar tahun 2026 oleh anggota DPRD Sumbar. Batas waktunya sampai akhir tahun ini sudah harus ditetapkan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi transfer keuangan daerah sebesar 24,18% pada RAPBN tahun 2026 yang setara dengan 3,18 triliun rupiah. Maka proyeksi pendapatan daerah yang dimuat dalam KUA PPAS tahun 2026 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tentu berdampak terhadap semakin terbatasnya ruang fiskal daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Otomatis ini kan challenge, tantangan buat kita ya. Dengan memang kita juga harus bisa lebih kreatif meningkatkan PAD kita yang pertama. Itu akan saya push betul mengenai peningkatan PAD, dan yang kedua
kita juga akan coba bagaimana kita berkreatif lah untuk bisa menarik dana pusat itu ke Sumatera Barat, jadi insya Allah target jadi lebih banyak ke depan. Ketua DPRD Sumbar menyatakan banyak sektor yang masih bisa digenjot untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pemindahan izin tambang rakyat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Banyak sektor sebenarnya kan perlu kita tingkatkan lagi. Salah satunya mungkin masalah pertambangan ya. Nah ini perlu serius gitu lah. Sekarang ini regulasinya kan masih pusat. Kalau seandainya kita serius, nanti tentu kita akan bicarakan dengan pusat, sehingga kita bisa membuat minimalnya wilayah pertambangan rakyat ya yang terkontrol, ya kan, jadi wewenang kita, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi. Nilai KUA PPAS 2026 ini yang menjadi cikal bakal APBD Sumbar tahun depan bakal lebih rendah dari APBD Sumbar tahun 2025 ini yang mencapai 6,4 triliun rupiah. Johar Dioanse melaporkan dari Padang.